Terima kasih, Suster Lucy. Saya pakai ini aja ya, sebentar. Biar suaranya. Oke, ya sudah terdengar ya. Ya, mantap suaranya. Supaya tidak teriak-teriak. Suster, ibu-ibu, bapak, saya bersyukur pada kesempatan siang hari ini kita sudah membuat Ibu, bentuk Bapak. ibu-ibu, bapaknya cuma satu. Kalau kami berdua kan mas-mas. Iya. Bapaknya Pak Ito. Kami sangat bersyukur atas tanggapan yang luar biasa. Mas cakep loh Mas katanya. Aduh, matur nuwun nggih Suster, pangestunipun supaya tambah. Yayasan yang sudah juga bersusah payah, berjerih lelah mengupayakan hal yang terbaik untuk bersinergi bersama dengan kita. Ya, saya itu bersyukur sekali Bu Rini, terus dari Yayasan Marsudi Rini dari Kanisius, luar biasa Ibu. Dulu itu saya manut sama Romo direktur saya, Romo Martin, Romo itu. Tapi ternyata dalam organisasi penggerak ini, direktur saya dulu waktu di seminari itu, bergerak bersama dan ya sudah Bu Rini kita manut saja. Dan ini yang menjadi kebahagiaan bagi saya ketika dari Marsudi Rini dan Kanisius pada kesempatan kali ini kita bergerak bersama melahirkan hal-hal yang luar biasa. Nanti saya akan bacakan satu hadiah buat kita semua yang barusan terkirim. Akhirnya tadi ya, saya mengapresiasi yayasan dulu. Yang pertama dari Marsudi Rini, bahwa meskipun sudah ada pemedaman nilai-nilai selama bertahun-tahun itu, Suster Bapak. Setelah pertemuan kita berhasil untuk merevitalisasi kembali nilai-nilai dari para pendiri kongregasi dan nilai-nilai Fransiskus. Lalu kita kerucutkan bareng-bareng yang keutamaan-keutamaan itu dulu kita perlu kita gali lagi, kita pertajam dengan 3 nilai utama. Dan itu justru tampaklah kekasan kita sebagai anggota Fransiskan. Kita Suster Christina. Jadi meskipun Nyon Sewu Suster, meskipun saat ini kita kekurangan panggilan, kita jujur saja. Kita kekurangan panggilan. Gitu. Iya. Apalagi yang sudah di dalam biara pun keluar kok Bu. Kan ya kurang ajar toh wis kurang tahun. Iya, nanti Mas Hendy masuk. Mas Hendy masuk wae. Iya, Mas Hendy masuk. Masa mlebu metu kok jahit wae Suster. Kayak kancing baju loh Mas. Kayak kancing baju itu loh keluar masuk. Nah, gitu. Tetapi kita merasakan ini pendiri kita, spiritualitas dari Santo-Santa pelindung, lalu para pendiri kita hidupkan kembali. Meskipun nanti akhirnya karya misi entah itu dari pastor, buder, suster, akan sangat kurang karena panggilannya berkurang, tetapi kita telah menetapkan konstruksi yang kuat berdasarkan nilai-nilai ini. Luar biasa, dan kami dari Pangudi Luhur sangat mengapresiasi karya dari yayasan ini, entah itu Yayasan Kanisius maupun Yayasan Marsudi Rini, karena ternyata kita bergerak dari kebutuhan yang sama. Dan saya yakin bahwa Kanisius itu ya, Bu Rini, kita bergerak. Saya juga yakin bahwa Romo Martin dan Bu Rini bersama jajaran di staf Kanisius itu ya, juga jarang tidur, selalu pulang malam, bahkan kuncinya itu tidak pernah digembok. Sekarang yang dulunya jam 7 sudah dikunci, tapi Bu Rini saya yakin sudah menggandakan kunci untuk rapat tiap hari, dan itu yang Bapak Ibu lakukan. Sekolah dulu sepi setelah jam bel pulang sekolah. Tetapi saat
setelah POP ini menjadi hidup kembali. Guru-guru kita ajak. Jadi karya kita tidak hanya menumbuhkan cara pandang baru, tetapi meluluh lantakkan paradigma lama dengan ketakutan-ketakutan kita yang selalu disalahkan. Nyun sewu, saya bilang bloko, selalu disalahkan oleh pengawas. Kita tidak punya rasa kepercayaan diri untuk menampakkan sekolah kita. Lalu bagaimana selalu dikritik, munculnya akreditasi, entah itu A, B, dan C, kita takut karena itu menjadi wajah muka kita dicoreng dengan huruf C atau B atau apalah. Tapi pada kesempatan kali ini kita bangga dengan sekolah-sekolah kita masing-masing. Itu hal yang mahal, Bapak Ibu. Oke, itu hal yang mahal dan tidak bisa dipadukan oleh anggaran negara. Gitu. Rasa kebanggaan itu. Terima kasih banyak, kita sudah bangga terhadap alma mater kita. Sekarang kita waktunya untuk memberi memberi pisungsung persembahan kepada alma mater kita. Oke, lalu saya akan mencoba untuk mempertajam sedikit demi sedikit, mulai dari SMP Canisius Bambang Lipuro, Bu, Nyun Sewu, nanti yang keutamaan-keutamaan barisan tadi ya, nanti akan dibantu Pak Heri bagaimana membuat keutamaan-keutamaan barisan itu nanti menjadi kurikulum, misalnya kurikulum SMP Canisius Bambang Lipuro barisan, namanya barisan. Jadi harapan-harapan Ibu tadi, harapan yang Ibu tuangkan menjadi base sekolah basis IT, sekolah basis ini, sekolah basis itu, nanti bisa kita kerucutkan lagi dalam kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan, terutama di Bambang Lipuro. Luar biasa. Dan Bu Ana, Bu Ani ding. Bu Ani. Kiri, dan Mas. Ya. makin percaya diri dengan bahwa sekolah Canisius Wonogiri kembali menjadi epicentrum punjernya sekolah Katolik ya, punjernya zaman dulu dengan waktu itu sampai Romo Wonogiri sampai Batu Romo Storm. Ya. Gitu, bocah-bocah ya. Katolik kudu sekolah ning sekolah Katolik ya, sekolah Canisius. Gitu. Selalu dalam kesempatan manapun, dalam misa-misa di wilayah-wilayah, di lingkungan-lingkungan, warta itu terdengar. Dan saat inilah dalam program organisasi penggerak ini, kita kembali untuk ngumpul ke balong pisah, kita kerucutkan lagi punjeri sekolah-sekolah Katolik di SMP Wonogiri, SMP Canisius Wonogiri. Luar biasa Ibu kepercayaan dirinya. Lalu critical thinking yang menjadi bagian adalah model critical thinking-nya PPR gitu ya. Kalau Canisius itu kan punya critical thinking yang pedagogik reflektif. Nanti kita akan dibantu oleh Pak Heri bagaimana PPR itu juga bisa diilmiahkan dengan model critical thinking-nya Thayer. Nanti bagaimana kurikulum itu kita dibangun. Thayer. Thayer. Oke, tak ingat. Oke, saya ingat. Lalu yang Bu Kristiani dan Bu Jumi dari atau Bu Agatha dari Kansas ya. Canisius Surakarta. Canisius 1 Surakarta membranding dolanan dan dimasukkan dalam, tidak hanya nantinya mungkin tidak hanya di Nyuwun Sewu di Bu saat olahraga saja atau keterampilan saja, tetapi setiap pembelajaran dan setiap keteladanan yang kita lakukan nanti di sekolah itu basisnya dolanan. Itu luar biasa karena Ibu mengembalikan jati diri sekolah. Sebab dulunya konon sekolah itu adalah bersenang-senang untuk mengisi waktu luang. Jadi dolanan itu menjadi truk banget. Tadi saya mencoba ada buku sih Manusia dalam Kebudayaan Han itu filosofi dolanan dalam cara pandang Tionghoa.
kita tidak hanya produknya saja ya Bu, tetapi cara pandang, cara pikir, cara merasa, lalu merubah sikap dan tindakan melalui permainan yang sampai saat ini kan banyak sekali toh Bu, dengan model-model yang sekarang ini di karakter building dengan outbound itu. Nah, itu ya nyuwun sewu itu baik, tetapi dengan model-model seperti itu paling bertahannya itu hanya nyuwun sewu nggih, bukan saya mendiskreditkan atau mengesampingkan model-model pelatihan yang seperti itu, tetapi biasanya bertahannya 3 bulan, 4 bulan ya hitungannya bulan lah. Tetapi dengan dolanan yang terus-menerus lalu kita tanamkan kebajikan, keutamaan moral dari dolanan tadi, kita bisa melahirkan profil pelajar Pancasila sebagai outcome kita. Lalu kita bisa melahirkan generasi emas Indonesia di besok 2045 itu yang punya nilai kedisiplinan, keunggulan, kepedulian, kejujuran, dan kemerdekaan. Luar biasa. Nanti akan bagaimana itu dikerucutkan Ibu nanti sebesar ini kita tanggal mainnya. Dibantu ya Mas ya. Oke, terima kasih. Matur nuwun untuk ya Ibu, untuk Stella Sister Kristiana Bu Firin. Terima kasih Bu, luar biasa. Core value kongregasi dan keutamaan sekolah itu sudah ditambahkan dalam kolom-kolom, nanti mungkin bisa dibalik. Kami percaya bahwa Ibu dan tim sudah menyiapkan naskah akademik, karena di Google Drive itu tadi filenya banyak sekali. Tapi kami bingung untuk merangkaikannya. Jadi saking banyaknya ya Mas ya. Saking banyaknya, Suster, luar biasa. Nyambut gawe ini kapan? Ternyata Cici rampung. Lo udah selesai lo, itu tinggal dirangkai lo. Kita perlu tegas Ibu, untuk core value kita pakai core value dari yayasan, selebihnya adalah keutamaan. Nanti kalau Fides, Personalis, dan Siensia mau dimasukkan, kita masukkan itu menjadi naskah kurikulum, menjadi judul naskah kurikulum, dan itu semakin tukik kita perdalam. Fides seperti apa, terus apa Personalis seperti apa, lalu Siensianya seperti apa. Naskah kurikulum menjadi judul naskah kurikulum. Judul kita, kalau kita membuat naskah itu kan mempertanggungjawabkan judul, dan itu malah justru nanti semakin nyata, karena core value itu semakin semacam nafas ya, atmosfer yang akan kita bangun untuk membuat fondasi. Tetapi yang kita teladankan, kita tukikkan itu keteladanan, keutamaan, lalu yang tadi Ibu katakan dari keutamaan sekolah Fides, terus Personalis, dan Siensia. Jadi akan semakin dalam naskah kurikulumnya. Jadi kita supaya tampak ya, ketika kita bicara Pangudi Luhur, Pangudi Luhur ada 6 nilai. Ketika kita bicara soal SFD ya, di Medan, di Kabanjai sana, ada 3 nilai, yakni semangat, terus Dina, dan apa nih? Fraternitas, semangat, fraternitas, dan Dina. Kalau kita bicara soal Marsudirini, ada 3 nilai, beriman, cinta pada alam, dan cinta pada sesama manusia. Ketika kita bicara soal Kanisius, langsung ada 5 nilai, kedisiplinan, keunggulan, kepedulian, kejujuran, lalu kemerdekaan. Nah, jadi kekasan identitas yayasan yang selama ini mungkin terpendam gitu ya, terus makin lama makin muncul, dan kita akan remboko, panen raya nilai dan keutamaan. Maka tadi Bu nanti ditegaskan lagi yang Fides, Personalis, dan Siensia itu menjadi judul, dan kita pertanggungjawabkan judul itu dalam naskah akademik. Naskah kurikulum. Naskah kurikulum, ya. Terima kasih. Sami-sami Ibu. Lalu Bu Eti dan Bu Unggul. Luar biasa Ibu yang Ibu kerjakan. Nanti silakan pilih antara naskah akademik dan naskah kurikulum, karena tadi masih campur baur gitu. Mungkin Bu Unggul dan Bu Eti ini selalu setia mengikuti FGD kita
di YouTube atau dimanapun juga gitu ya. Jadi Ibu selangkah lebih maju untuk sudah menerapkan naskah kurikulum ini, dan mungkin yang di Marsudiri ini ya, mungkin karena sudah menjadi program yayasan, ini dipisahkan Bu, dipisahkan antara naskah akademik dengan naskah kurikulum, nanti agar kita semakin tegas. Untuk landasan-landasan dalam naskah akademik yang sekiranya itu gerambiang tidak apa-apa ya, yang dari naskah akademik yang penting ada sumbernya. Gerambiang buatan kados menopo, nanti akhirnya kita tukikkan di landasan-landasan ini, kita bahasakan dalam bahasa pendidikan di naskah kurikulum, karena naskah kurikulum jelas kita ngomong soal pendidikan. Soal naskah akademik itu kita metani hal-hal yang baik, entah itu dari pasar, daerah, lokasi kita, sekolah kita, dan lain-lain, terus nilai-nilai dan keutamaan, lalu perihal itu masyarakat, dinamika kebudayaannya seperti apa, masuk dalam 7 unsur kebudayaan, bisa milih salah satu atau 2. Lalu yang keempat, kita masuk dalam dinamika peserta didik kita, tadi yang bagus itu saya catat dari Bambang Lipuro yang detail dengan sekolah base-nya, itu pemetaan dari peserta didik, bagaimana metani abad 21 pembelajarannya seperti apa. Lalu yang kelima, kita mau evaluasi atau nanti mengembangkan atau bahkan mendesain kurikulum kita. Ya, terus kalau naskah kurikulum nanti akan dijelaskan Pak Heri. Terus Canisius Muntilan, Klopitatus luar biasa Pak. Kalau dalam bahasanya itu komposisiologinya, lokusnya, tempatnya, kita berada, manegesnya itu sudah kelihatan di sekolah Pak Ito. Nanti lanjut lagi bagaimana model pembelajarannya. Nanti tidak hanya tematik, Pak. Tidak hanya tematik, tetapi kalau tematik itu ada kotaknya gitu ya. Pasti mau kita berpikir out of the box. Biasanya kan orang berpikir out of the box, tapi yang kita gunakan dalam model program Luber ini adalah no box. Jadi tidak ada form, tidak ada kolom, tidak ada apa. Gitu. Tapi nanti untuk membaca dan lain-lain memang itu digunakan sebagai sarana. Yang penting esensinya, kentosnya itu kita dapatkan dulu. Dagingnya akan kita bagikan karena dagingnya paling enak. Ya, kalau pelok itu ya, kulitnya itu yang menyuburkan. Saya mengambil analogi seperti kita berakoti pelem gitu. makan pelem ya. Nilai-nilai inti itu adalah peloknya. Ya, peloknya. Pelok itu nantinya akan menjadi, ketika kita tanamkan ini akan menjadi tunas bibit yang baru yang unggul. Lalu dagingnya itu adalah keutamaan yang bisa kita iris-iris, bisa kita bagi-bagikan. Dan nantinya akan menjadi kompetensi dasar. Lalu kulitnya yang bagian luar, apa yang kita teladankan langsung masuk ke indikator-indikator itu kulit. Dan inilah yang ketika nanti kulit itu ditanamkan akan menjadi gus. Mungkin analogi pelok ini bisa menggambarkan bagaimana nilai keutamaan dan praksis moral akan kita teladankan. Makasih Bapak Ibu. Lalu Bu Ika luar biasa Ibu. Nanti lanjut ya Bu, naskah akademiknya Ibu itu banteng ya. Saya kagum ya. Terus Binder sama Bu Ika juga. Nanti bagaimana selanjutnya Pak Heri akan bicara. Begitu Gih, sudah semua Gih. Mantap. Saya sebelum penutup izinkan saya untuk menambah kepercayaan diri Bapak Ibu. Ya. Ini dari Suster Kordia, salah satu fasilitator dari Medan, Pematang Siantar. Hari ini, selamat pagi Mas Hendi. Sekarang ini, Kabid dan Kasih Kurikulum dari Dinas Pendidikan datang ke sekolah kita. Terkait dengan POP kita, sangat diapresiasi kegiatan kita Mas Hendi. Dan diajak kita kerjasama nantinya untuk mengimbaskan di sekolah-sekolah sekitar. Ini ada fotonya. Ya, kita terlalu percaya diri tetapi sangat senang
karena mereka juga senang datang ke sekolah kita. Kita dan dengan program kita ini. Nanti di FGD berikutnya, Kabid mau ikut dengan kita, Mas Yendi. Jadi, Bapak Ibu, di Pematang Siantar sana, Kepala Bidang Kabidnya, Kabid Kurikulum ya. Kabid ya, Kabid Pendidikan ya. Kabid Pendidikan, kasih kurikulum. Oke, nyuwun sewu nggih. Sampai keroyo-royo datang ke sekolah yang mengikuti program kita. Dan itu kita digunakan nantinya ke sekolah, diimbaskan ke sekolah-sekolah di Pematang Siantar. Kan nggih medeni nggih. Nanti Bapak Ibu yang ada di sini disiapkan saja untuk nantinya menjadi narasumber untuk mengimbaskan di sekolah-sekolah sekitar kita juga. Mekaten nggih. Luar biasa semangatnya, kita tetap bersemangat bersama program organisasi penggerak konsorsium Ismaya ini. Matur suwun, monggo Deri. Baik, terima kasih Mas Hendy atas penguatannya. Semoga kita tidak merasa bingung lagi ya. Kita tadi sudah dikuatkan oleh Mas Hendy dalam penyusunan naskah akademik kita. Sekarang kita ke Pak Heri untuk memberikan penguatan pengembangan kurikulum. Dipersilakan. Ya, terima kasih Suster. Matur nuwun Mas Hendy, Bu Rini, Sugeng Siang, Bapak, Ibu-ibu, karena bapaknya satu ya, Bapak, Ibu-ibu, dan Suster. Susternya juga satu, dua. Yang satu Mbak. Yang dari Salatiga ya, yang Mbak ya. Suster Lucia tadi mengatakan penguatan. Semoga kuat apa yang akan saya hadiahkan ke Suster, Bapak, Ibu semuanya. Semoga kuat. Mari kita berdoa bersama-sama karena Suster, Bapak, Ibu sudah kuat untuk membuat naskah akademik. Saya akan share screen. Gambarnya corong. Nah, ke atas dulu. Aduh. Ya. Satu langkah sudah kita jalani, naskah akademik sudah tersaji. Saatnya mempertajam taji dan gergaji panji nilai inti dari hati. Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu semuanya akan merencanakan dan mendesain kurikulum unggul berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Merencanakan dan mendesain ini yang sedang tahap-tahap awal naskah akademik ini untuk persiapan ke sana. Suster, Bapak, Ibu semuanya. Karya kita nyata, nyatakan karya kita untuk bangsa dan negara. Di dalam POP ini kami mempunyai kurikulumnya, kemudian pendekatan yang kami lakukan di dalam membuat kurikulum ini adalah pendekatan administratif model. Kemudian yang dilakukan, ini mulai dari naskah akademik, analisis kebutuhan, pengembangan draft kurikulum. Ini yang kami lakukan di pelaksana POP. Kurikulum kami seperti ini. Sedangkan yang kami berikan, yang sedang dilakukan oleh Bapak Ibu ini adalah grassroots model, yaitu dari sini, sekolah, guru, atau sekolah atau guru mengidentifikasi masalah, kemudian pengembangan naskah akademik. Nah, Bapak, Ibu, Suster sedang ada di sini nih. Belum masuk ke pengembangan draft kurikulum. Di sini istilahnya pengembangan, tapi yang kita lakukan adalah perencanaan dan desain. Kemudian, hubungan antara kurikulum dan kurikulum, perencanaan kurikulum, pengembangan dan pembelajaran, itu areanya ada di mana? Area yang paling kiri ini adalah goal and general objective. Maksudnya, pada saat kita mendesain atau merencanakan sebuah kurikulum, tujuan yang mau dicapai apa? Ke anak didik kita. Anak didik kita itu mau kita bentuk seperti apa toh? Dengan adanya budaya berarti beradab yang mau dicapai, kemudian dengan berbasis nilai pelajar Pancasilanya mau dicapai ke sana. Kognitif dengan mata pelajaran itu. Kita
nanti kognitifnya akan mengikuti seiring dengan kekuatan keberadaban anak-anak kita dan nilai-nilai luhur Pancasila yang dicapai dengan nilai inti dari yayasan core value. Nah, yang di tengah ini adalah curriculum plans or design. Artinya di situ mendesain sebuah kurikulum. Kemudian kanan teaching learning situation, pembelajaran di sini. Nah, yang kita lakukan itu ada di sini. Canisius dan Marsudirini dan semua yang ada di POP ini melakukan ini, termasuk Pangudi Luhur. Merencanakan sebuah kurikulum unggul berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Ini yang sedang kita lakukan. KTSP dari nasional, dari Kemendikbud, pemerintah, itu areanya kurikulum development di area ini. Kemudian kurikulum aktualnya ada di pembelajaran daerah ini. Artinya di sini kita menggagas satu ide yang ideal. Ideal, kemudian implementasinya, kurikulum aktualnya ada di pembelajaran ini. Gitu ya. Ini Canisius dan Marsudirini berdampingan. Kalau di KTSP nasional, konsepnya seperti ini. Mengembangkan kurikulum. Kita sudah di levelnya sudah di atas, bukan mengembangkan tetapi merencanakan mendesain kurikulum. Sama yang kita lalui, gitu ya. Kemudian begini, apa yang sudah suster Bapak Ibu semua kerjakan, yang sudah dibuat saat ini sungguh sangat luar biasa. Saya sama Mas Hendy sangat kagum banget bisa seperti itu. Mengerikan, kami selalu seperti itu. Kerja kerasnya sangat luar biasa, potensi yang ada di diri suster Bapak Ibu semua. Semoga ini baru muncul sedikit, nanti dimunculkan dikit-dikit untuk membuat dokumen kurikulumnya. Dokumen yang sekarang sudah dibuat, ini masukkan di corong pemeras, peraslah mana yang menjadi naskah akademik, mana yang menjadi dokumen kurikulum unggul kita. Gitu ya. Tadi masih ada nyampur gitu. Tapi nanti dilihat mana yang masuk di dalam naskah akademik, mana yang masuk di dokumen kurikulum. Yang masuk di naskah akademik yang sudah disampaikan oleh Mas Hendy ini. Bisa klasifikasikan dalam 3 kelompok: core value, budaya, pembelajaran abad 21. Riset-riset, survei-survei, dan sebagainya masukkan di sini. Landasan-landasan masukkan di dokumen kurikulum. Nanti tugas berikutnya seperti itu. Buat terlebih dahulu naskah akademiknya, pisahkan, baru kemudian membuat dokumen kurikulumnya. Nah, prinsip di dalam mendesain atau mengembangkan kurikulum ini, mendesain, merencanakan, dan atau mengembangkan kurikulum, prinsip kurikulum itu relevansi, fleksibilitas, efektivitas, dan efisiensi. Bisa dilihat di modul 8 yang pernah saya bagikan. Kemudian kita masuk di, ini tadi prinsip dasar oke, masuk di landasan kurikulum. Ini adalah penjelasan yang pengantar biru-biru ini ditulis oleh Mas Hendy, nanti bisa dibaca. Kemudian landasan yang pertama adalah landasan spiritualitas. Jarang kurikulum itu dilandaskan dari spiritualitas, itu kok jarang ada. Nah, kita mulai dari POP ini. Landasan spiritualitas berisi dari core value yayasan. Ini sebagai nilai inti. Yang lainnya adalah keutamaan yang sering disampaikan oleh Mas Hendy. Nilai, keutamaan, praksis moral. Ini contoh core value dari beberapa sekolah. Dari beberapa yayasan. Kemudian filosofis, landasan filosofis. Landasan filosofis bisa diambilkan dari pemikir nasional
tokoh-tokoh pendidikan nasional seperti Ki Hajar Dewantara dan seterusnya. Kemudian tokoh pemikir dari daerah, Samratulangi, William Iskandar, Sumatera Utara, dan seterusnya. Misalkan mau memasukkan, tadi ada yang R.A. Kartini, Pak ya, R.A. Kartini. Filosofinya Joko Tingkir, jika itu bisa menggali dalam filosofi pendidikannya Joko Tingkir, bagaimana? Wah, kalau masuk mengerti. Keraton Pajang, tanya Mas Hendy. Pasti ada itu pendidikan yang dilakukan di situ. Kemudian landasan sosiologis, antropologis. Budaya yang mau diangkat apa, kemudian kaitkan dengan pendidikan yang ada di sekolah Bapak Ibu, Suster. Jadi di dokumen kurikulum ini sudah fokus ke sekolah masing-masing, seperti halnya naskah akademik. Naskah akademik menjadi sumber dokumen kurikulum ini ya. Pembahasannya pembahasan sosiologis budaya yang mau diangkat di sekolah ini apa, jelaskan kaitannya dengan pendidikan bagaimana. Yang mau diangkat apa, pendidikannya bagaimana, dan seterusnya. Isi dari subpokok bahasan landasan kurikulum seperti itu. Landasan IPTEX, jelaskan Indonesia Emas 2045, kebutuhan anak kita apa, revolusi 4.0, society 5.0, dan seterusnya. Masukkan tulisan kita, sekolahku untuk menyiapkan Indonesia Emas seperti ini. IPTEX, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Di bidang seni, sekolahku begini, dan sebagainya. Landasan psikologis, behavioristik, kognitif, konstruktivistik. Tambahkan neuroscience. Begitu. Behavioristik, penanaman, kaitkan dengan penanaman nilai. Behavior perilaku itu kaitkan dengan nilai. Konstruktivistik, mengkonstruksi sebuah nilai di sekolahan bagaimana, misalkan seperti itu. Langsung menukik di sekolah suster Bapak Ibu semua ya. Itu. Silakan, bukunya ada di sini banyak. Dijelaskan banyak sekali, bukunya tebal segini kelihatannya. Baru kemudian rumusan misi sekolah. Misi bukan sekedar rentetan kata-kata indah, melainkan ingatan supaya berani berjerih dan bersusah payah. Ini yang nulis Mas Hendy ini. Tulisannya indah toh. Tapi nah, biasanya kalau sudah seperti ini ya misinya mengacu pada kurikulum kita. Sekolah ini mau dibawa kemana, tentang budayanya, nilai-nilai, core value, pendidikannya, karakter, profil pelajar Pancasila, ya nanti misinya berkutat ke sana. Spiritualitas misalkan, karena ada yang visinya itu agar anak menjadi seperti Tuhan Yesus segala, seperti itu ada. Nah, misi POP kami seperti ini saja. Contohnya itu. Sekarang masuk di bab 3, model kurikulum. Ini tinggalkan dulu tidak apa-apa, biarkan bisa dilihat di modul 8 karena itu butuh pelajari lagi. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ada 3 tujuan pendidikan itu. Aims, goal, sama objektif. Aims ini tujuan secara umum. Umumnya kita sebagai sekolah Katolik ya tujuan pendidikan gereja bagaimana? Sebagai warga negara tujuan pendidikan nasional bagaimana? Itu dibahas kaitkan dengan sekolah suster Bapak Ibu semuanya. Jadi menulisnya sudah menukik langsung gitu ya. Di kurikulum kita nanti jelas. Tujuan pendidikan sekolah biasanya tercermin di sini, visi atau misi. Goals-nya sekolahan ini mau dibawa kemana tertuang di visi misi ini. Objektif, tujuan pembelajaran. Pakai kata kerja operasional, Bloom, Cradwell, Anderson, dan seterusnya. Kira-kira begitu ya.
tujuan pendidikan, tujuan pembelajaran, terus yang, nah ini, biasanya, Suster Bapak Ibu membuat dokumen satu, struktur mata pelajaran yang ditulis di sana, ya kan? Ya. Sekarang, di sini, di POP kita ini, pendekatan kita, pendekatan sikap, dan kita akan menginfiltrasikan nilai-nilai unggul kita semuanya secara senyap, perlahan. Dan itu adalah yang mula-mula diteladankan ke anak-anak dari guru-gurunya. Maka di sini kita beri nama struktur teladan. Struktur mata pelajaran kita coret. Namanya kita ganti struktur teladan. Di sini diberi pengantar oleh Mas Hendi, jelas. Nanti silakan dibaca. Salah satunya filosofi Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo. Di sini sudah disampaikan guru di depan menjadi teladan, maka namanya kita buat struktur teladan. Nah, struktur teladan yang mau kita teladankan ke para siswa di mana? Ya di sini apa saja, ya ini core value, keutamaan budaya, keutamaan profil pelajar Pancasila yang 6 itu semua bermuara di SKL. Core value, keutamaan budaya, profil pelajar Pancasila, KI 1, KI 2 masuk di sini. Artinya kita sudah pada track yang benar. Gitu ya. Kompetensi inti spiritual, sosial masuk di sini. Ini saya mempergunakan yang dari PL, core value-nya, ada 6. Keutamaannya apa? Ini sudah saya tuliskan. Contohnya di sini. Bisa dilihat. Tiba saatnya perumusan kompetensi dasar dan indikator. Saya yakin Suster Bapak Ibu sangat piawai di dalam membuat kompetensi dasar dan indikator. Ini kemudian saya membuat ini dulu pernah dijelaskan sama Mas Hendi tentang lingkaran, tengahnya nilai, kemudian pinggirnya ini keutamaan, terus muncul indikator itu kan. Nah ini untuk melihat agar lebih berbeda dengan yang punya Mas Hendi. Pakai punya Mas Hendi juga tidak apa-apa, pakai ini juga tidak masalah gitu. Core value yang pertama adalah kasih. Keutamaan yang mau ditanamkan apa? Keutamaan budayanya apa di sini? Profil pelajar Pancasilanya apa? Aspek yang mau dibuat kompetensi dasarnya apa saja? Kepercayaan diri, motivasi dan sikap, kesadaran, pengetahuan dan pemahaman dan seterusnya. Buat kompetensi dasarnya. Indikator, buat sebanyak-banyaknya indikator di setiap keutamaan. Nanti kita akan mudah untuk membuat kuesioner penilaian. Kemudian ini diambil dari jika naskah akademik itu sudah kuat, sudah tajam, maka dari naskah akademik ini akan kita pergunakan nih. Budaya, keutamaan, kompetensi dasar, indikatornya akan sangat mudah untuk kita membuat gitu. Karena sudah tertuang di naskah akademik. Jadi naskah akademik ini menjadi babonnya. Kemudian core value yang kedua, devosi pada Bunda Maria, persaudaraan Ratu Kongregasi, berpihak pada yang miskin, pemimpin yang melayani, profesionalitas kata dibuat seperti tadi, sama. Tiba saatnya setelah itu semua, apa yang mau diajarkan dituangkan di dalam sebuah dokumen buku. Core value yayasan tentunya sudah ada. Dan jika core value yayasan itu belum dalam bahasa pendidikan, buatlah dalam bahasa pendidikan. Core value yayasan itu kan banyak kata-kata teologis, kata-kata spiritualitas, biblis,
macam-macam begitu ya. Sumbernya dari konstitusi, regula, dokumen-dokumen kongregasi, macam-macam gitu. Nah, bahasakanlah dalam bahasa pendidikan agar para guru, siswa, guru terutama, kan guru-guru kita juga tidak semuanya Katolik. Ada yang Hindu, Buddha, Islam. Pada saat mereka membaca, paham. Di pendidikan harus begini. Keutamaan Santo Santa Pelindung, buatlah bukunya. Dalam bahasa pendidikan khas sekolah Bapak Ibu semuanya. Khas sekolah Bapak Ibu. Suster. Kemudian buat buku budayanya. Joko Tingkir, Dakon, Engklek. Filosofinya di situ tentunya pasti ada. Kartu ceki. Misalkan ada di situ. Buat bukunya, tanamkan di situ filosofi-filosofinya dan sebagainya. Ini untuk pegangan guru. Jadi gurunya nanti kalau ada guru baru beri dokumen setumpuk gini, di training 2 bulan, mempelajari, sehingga nanti setiap guru yang datang ya sudah frame-nya sudah sama, nilainya sudah sama, keutamaannya sama, cara menyampaikan ke siswa sama. Ini akan membentuk sebuah ekosistem atau menciptakan sebuah ekosistem baru di dalam dunia pembelajaran di sekolah suster Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau tidak ada dokumen ini, ya ngajarnya ya wis, ya yang seperti ini gitu. Contoh di POP kami mau menyampaikan tentang budaya sekolah, menciptakan ekosistem sekolah. Maka kami harus breakdown mulainya dari mana nih? Pendekatan budaya dan core value ini yang harus tertanam di sekolah. Kemudian situasi seperti ini, literasi, numerasi, karakter harus muncul. Nah, dari sini kemudian apa yang harus dilakukan? Ya membuat kurikulumnya, desain pembelajarannya, melakukan evaluasi. Maka ini semua yang menjadi modul kita di POP ini. Begitu kira-kira kerangka pikirnya. Semoga berkenan. Nah, strategi implementasi. Tadi masih banyak digabung, ada beberapa sekolah yang menggabungkan. Ini sudah masuk di dalam naskah akademik, tapi tolong nanti bisa dipisahkan. Strateginya hanya 4 di setiap sekolah, institusi pendidikan ya hanya 4 ini. Intrakurikuler, ekstrakurikuler, non-kurikuler. Ada lain lagi? Tidak ada. Tetapi di dalamnya bisa kita breakdown. Intrakurikuler bagaimana? Ini berisi tentang jelaskan maksud intrakurikuler tersebut berdasarkan sumber-sumber yang valid. Terus jelaskan kalau di sini intrakurikuler itu ada desain instruksionalnya. Jelaskan desain instruksionalnya, model-modelnya, dan seterusnya. Jika di sekolah suster, buder, Bapak Ibu semuanya ada yang disiplin ilmunya teknologi pembelajaran, ini sangat bisa membuat ini. Tapi suster, Bapak Ibu semuanya bisa mencari buku model-model desain instruksional. Kemudian project base, jelaskan ini semua. Keterkaitan satu dengan yang lain, ini dijelaskan. Project based learning jelaskan termasuk sintaksnya, project based teaching, project based living. Pembelajaran inilah yang akan dipakai di sekolah kita semuanya. Gitu. Caranya bagaimana nanti akan berbeda-beda, tapi bahwa basicnya seperti ini ya. Kemudian harus menanamkan, harus selalu berbasis di critical thinking. Critical thinking model Thayer, kenapa kita pakai ini? Karena tingkat tertinggi adalah refleksi ini. Observasi, analisis, evaluasi, kontekstualisasi, kemudian bertanya, ada pertanyaan-pertanyaan sebagai bahan refleksi. Nah, di dalam pembelajaran kita seperti itu, anak selalu diajak,
Canisius sudah oke dengan model seperti ini, nggak masalah. Tapi ini harus didokumenkan, Suster, Bapak Ibu semuanya. Agar nanti intinya guru itu tahu apa yang harus dia lakukan. Standar di sekolah Canisius Raden Patah, critical thinking-nya begini, project base-nya begini, dan seterusnya. Dengan yang Wonogiri bagaimana begini-begini. Kan asik ya, kerangka pikirnya seperti ini, cara mengolahnya bisa berbeda-beda. Buat penjelasan tentang computational thinking. Kemudian inovasi rencana pelaksanaan pembelajaran. Permendikbud nomor sekian tahun 2016 tentang RPP itu ada bahas di situ, bahas surat edaran Mendikbud Ristek bahas juga, kemudian contoh RPP yang mau dipakai di sekolah Bapak Ibu seperti apa, ada banyak contohnya. Ya silahkan beri kebebasan pada para guru untuk membuat RPP-nya. Tapi RPP yang benar ya, walaupun sederhana, dengan mind map itu, ya nggak masalah. Tapi kalau hanya dengan mind map ini tolong diuji. Gurunya yang membuat ini jangan-jangan hanya pengen enaknya saja, tapi nggak tahu apa yang dia buat gitu. Nah, jangan lupa masukkan taksonomi Bloom, Provisi Anderson. Dimensi proses kognitif, dimensi pengetahuan. Leveling pengetahuannya pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Sedangkan proses kognitifnya C1 sampai C6 mencipta. Nah, yang secara tidak sadar, Suster, Bapak, Ibu, lakukan itu kita sudah sampai di sini. Suster, Bapak, Ibu semuanya sudah di proses kognitif mencipta sebuah kurikulum dengan metakognitif. Meta itu kan diri luar ya, sudah no box lagi, berpikirnya semuanya bisa masuk dan semua mempunyai dalil kebenarannya. Nah, betapa bahagianya ya kita semuanya, ternyata tidak sadar sudah dibawa pada area tertinggi di ranah kognitifnya Bloom, kita semuanya. Strategi implementasi berikutnya ekstrakurikuler. Jelaskan pengertian ekstrakurikuler yang ada di sekolah Bapak Ibu, kemudian bagaimana ekstrakurikuler itu berjalan, tanpa menyebutkan ekstrakurikulernya apa ya di dokumen ini. Karena nanti akan kita masukkan di ini suplemen. Mana ya? Ini nih. Suplemen kurikulum unggul SMP. Oh, kemarin ini contohnya SMP Bintang Laut. SMP PL nah, SMP apa gitu ya. Suplemen ini dibuat jadi terpisah ya. Karena apa? Karena ekstrakurikulernya kan bisa berubah-ubah atau setiap tahun, sedangkan buku induknya ini belum tentu tahun ini dan tahun berikutnya berubah. Masih sama ya, induknya dipakai, ekstrakurikulernya berubah, tidak masalah, tinggal ganti berapa lembar gitu kan. Eman-eman kalau induknya ini juga nanti bedah diganti. Itu masukkan di suplemennya. Ini masuk ekstrakurikuler. Terus kokurikuler sama, jelaskan kokurikuler itu apa toh pemahamannya di situ. Terus bagaimana melakukan kokurikuler di sekolah ini. Strateginya, di sini yang disampaikan strateginya. Terus kokurikulernya apa saja itu masukkan di suplemen ini, suplemen kokurikuler. Macam ini. Di sini ada nama kokurikulernya, deskripsi, standar kompetensi lulusan, kompetensi dasar yang mau dicapai apa,
indikator pencapaian kompetensinya apa, tujuan pembelajaran di kurikuler apa. Jika dulu-dulu sudah mengerjakan ini, itu baik. Tapi jika belum mengerjakan ini, kelihatannya memang harus dikerjakan. Non-kurikuler sama. Jelaskan non-kurikuler itu bagaimana. Kemudian bab 7 penutup, terus daftar pustaka buat lampirannya juga disertakan. Seperti itu kira-kira. Ini contoh membuat daftar pustaka secara otomatis seperti ini. Ini saya beri contoh ya. Waktunya sudah lewat, tidak apa-apa ya, Bapak Ibu. Ini enggak apa-apa, Pak. ya. Misalkan saya mengutip dari Adwi Suparman. Kata model menurut Adwi Suparman adalah sebuah representasi dari bla 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 bla. Ini kutipan. Nah, sumbernya di sini, ini sumbernya. Kalau ini diklik, kemudian panah bawah ini saya klik edit source. Nah, munculnya ini. Ini muncul awalnya untuk bisa membuat citasi ini, masuk saja ke reference, kemudian manage source, kemudian di sini ada new. Pilih, kalau itu buku ya pilih buku, jurnal, pilih jurnal, kalau hasil laporan, pilih hasil laporan, ada dokumen from website, tulis, ini masukkan di sini, kemudian oke, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau sudah masuk, baru insert citation. Pilih Suparman and Adwi, klik, nah masuk seperti ini. Demikian juga yang bawah, caranya sama. Bapak Ibu googling, di Google itu banyak. Bagaimana cara membuat citasi dengan MS Word. Nah ini kalau membuat daftar pustakanya, tidak usah ditulis lagi, tinggal mana tadi? Ini bibliografi, di reference, bibliografi, terus klik di sini, tuh keluar. Ya, jadi ya tinggal ini dirubah namanya menjadi daftar daftar pustaka. Begitu. Ya, kalau margin kiri kanannya bisa diatur. Saya ingin menunjukkan bahwa ini bisa diatur spasinya. Ini spasinya biasanya 1. Ini 1, yang ini ada jedanya. Begitu. Demikian pula ini membuat daftar isi. Bentar, sedikit lagi. Membuat daftar isi ya. Ini kan belum ada daftar isinya nih. Belum ada ya. Belum ada. Terus saya mau membuat daftar isi di sini. Oh, di atas saja lah. Di sini. Karena saya sudah mempergunakan ini loh, style-style ini, dan ada di navigation ini navigation ini enak banget. Masuk di reference, table of contents, klik di sini, tuh, keluar sendirinya. Udah keluar. Kalau kita mau masuk yang di sini, tinggal klik, masuk ke sini. Begitu. Demikian, Suster, Bapak, Ibu, semuanya, saya kembalikan ke Suster Luciana. Baik, terima kasih Pak Heri. Mungkin kepada kita semua yang hadir di sini semakin cerah bagi kita apa yang akan menjadi nanti naskah akademik dan mungkin yang menjadi bagian kurikulum. Tentu dalam penyusunan kurikulum pasti akan banyak pertanyaan yang mungkin akan kita ajukan sebenarnya untuk Pak Heri, tapi karena situasi dan waktu yang membatasi kita, jadi mungkin nanti kalau ada yang masih ragu-ragu, bisa saya langsung kirimkan, Suster, file Ya, saya kirimkan di kolom chat biar bisa Oke. dipakai. Oke. Ya, saya tadi minta. Terima kasih. Kembali kasih.
Jadi naskah yang akan dibagikan kepada kita mungkin hari ini hari yang sungguh sangat cerah. Kita sudah mulai terbuka Mendung, ini yang mana Di yang sini mendung, hujan. mendung tanpa udan. Solo di mendung. Nias cerah. Solo mendung. Iya, Ini hujan. iya. Salah tiga. Jadi mungkin dengan ini kebingungan kita sudah semakin jelas ya. Apa yang akan menjadi naskah akademik dan bagaimana pengembangannya nanti di bagian kurikulum kita. Bahwa naskah akademik yang sudah kita buat sekarang nanti akan menjadi fondasi model dalam penyusunan kurikulum kita. Saya rasa kita pasti sudah memahami dan tidak bingung. Nanti kalau masih bingung dan saya juga termasuk bingung nanti di sini ada narasumber kita yang sungguh luar biasa dan hebat yang akan senantiasa membantu kita dalam penyusunan desain kurikulum. Dan kepada Bapak Ibu yang hebat dan luar biasa, pekerjaan kita nampaknya semakin rampung dan mungkin semakin berat. Tapi pada HUT PGRI dikatakan kemarin bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Artinya dengan kita bekerja dalam POP ini membuat desain kurikulum kita, maka dengan secara otomatis kita akan membaharui arus perubahan pendidikan kita di secara khusus di sekolah-sekolah Katolik. Kita akan menjadi suri teladan, sebagai guru menjadi suri teladan bagi peserta didik kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kami, Pak Heri dan Mas Hendy yang sungguh luar biasa pada hari ini, yang sudah mulai, yang tadi ada beberapa sudah mulai bingung, jadi sekarang sudah bisa mulai memilah yang mana yang akan menjadi bagian naskah akademik dan yang mana yang akan menjadi nanti bagian dari pengembangan kurikulum. Sekali lagi terima kasih dan saya sebagai moderator hari ini menunjukkan pukul 13.30 jam 1:30. Kita sudah memakan waktu lebih, tapi saya rasa tidak menjadi masalah karena ini juga menjadi penting bagi kita, terutama oleh-oleh yang diberikan Pak Heri ini sungguh luar biasa. Dan sekali lagi terima kasih atas sharing dan pengalaman yang boleh kita alami pada siang hari ini. Sekali lagi saya sebagai moderator, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya, dan seluruh acara ini saya kembalikan kepada Ibu Rina sebagai MC. Ya, Suster, sebelum dikembalikan pada Ibu Rina, di sini ada pengurus Yayasan Kanisius, yakni Ibu Rini. Monggo Bu bisa memberi ular-ular sedikit. Lebih saya mendengarkan saja Mas Hendy. Ngendikan apa belajar. Ya, luar biasa ya Bu. Ya, ini proses yang agak berat, mungkin kami baru pertama ini mengalami menyusun kurikulum dari hal-hal yang terkait dengan ilmiah ya. Biasanya kami kan membuat ya, ini juga ini pengalaman pertama, sehingga biasanya setelah ini kami bertemu, diskusi, kemudian mencoba untuk merumuskan bersama khusus untuk Kanisius itu Mas Heri. Dan ini tadi yang masih dalam benak pemikiran saya, artinya tulisan akademis sudah selesai, nanti kita akan menyusun kurikulum yang tadi diterangkan oleh Pak Heri ya, untuk memisahkan mana yang itu landasan tulisan akademik dan landasan kurikulum. Mungkin nanti mau belajar juga apa yang diutarakan hari ini. Masih harus banyak
masuk ke sini pelan-pelan, kemudian diendapkan, oh ya, begitu. Siap Ibu. Terima kasih atas senyumnya kepada kita semua. Menggetarkan kita bekerja bersama bahwa Canisius itu sempat moncer di tahun 70-an, 80-an. Sekarang kita akan Ya, alumni. Wes. Ya, Suster Christina sebagai wakil Ya. Suster Petris, bagaimana? Enggak, Bahagia atau Suster? ya. Bahagia atau Suster? Oh, Dengan kerja keras kita? Ya. Ya. Ya pasti Bapak Fransiskus bersama Santa Clara itu sangat bahagia dan tertawa-tawa di surga. Ternyata spiritualitasnya dilanggengkan oleh siapa saja yang menjadi siswa-siswi dari yayasan-yayasan pengikut Fransiskan ini. Jadi pengikut Fransiskan akan semakin banyak. Iya. Oke. Matur nuwun. Nggih. Matur Monggo sami-sami, Suster. Iya, Mari, Suster sampai Lucy. mungkin nanti untuk pengembangan kurikulum ini masih butuh pendampingannya dari para narasumber kita, karena mungkin nanti seperti saya lihat tadi kan masih agak ya lumayan berat karena mungkin tidak biasa. Jadi nanti kami tetap memohon pendampingan dalam penyusunan kurikulum. Nanti ya Suster. Cerita deh. Oh, nanti ya. Untuk coachingnya nanti Suster. Ya. Kami memberi waktu coba nanti ya coaching ketika Suster Lucy nanti menjadi pengajar saat coaching. Kita tegaskan untuk memilah mana yang naskah akademik, mana yang naskah kurikulum dulu. Ya dipilah dulu. Ya. Dipilah itu kalau bahasa Jawanya itu metani. Ya, dipilah dan dipilih. Metani itu lebih detail. Ya. Mana yang rambut, mana yang tumo, mana yang lingso. Ya. Pekatan itu jadi kita pilahkan dulu, tetapi jangan dibuang, kita pilahkan saja nanti kan. Betul itu, Mas. Begitu, Suster. Ya. Dengan memilah itu kita akan mempertegas ini naskah akademik, ya ini naskah akademik, ini naskah kurikulum, nanti akan kita di FGD 2 tahap 2 nanti akan kita gali lebih dalam. Begitu, Pekatan, Bapak Ibu. Mas Ternun, Mas Hendy, terima kasih atas ilmu yang luar biasa. Nanti akan tetap bantu kami juga dalam pemisahan-pemisahan, karena memang tadi itu banyak yang sudah masuk dalam teknik, sudah masuk dalam desain yang dimasukkan dalam landasan naskah akademik. Jadi nanti mohon bantuan dengan sangat kepada narasumber kami yang sungguh hebat dan luar biasa. Walaupun capek, tapi saya lihat selalu tetap bersemangat membantu kita dalam POP ini. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih. Terima kasih kepada kita semua. Semoga pada hari ini kita semakin cerah dan mampu memilah kembali nanti yang mana akan kita patut dalam petakan, yang mana naskah akademi dan yang mana akan menjadi naskah kurikulum. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua yang hadir dalam virtual ini. Apakah MC ada di dalam virtual atau sudah izin? Ada, Suster. Oh iya. Cantik sudah. Ya, Suster, digantikan saya, Suster. Ya. Baik, terima kasih Bu Dista, kami kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Suster Luciana. Sebelumnya mohon maaf karena Bu Rina sedang ada keperluan, jadi digantikan dengan saya untuk menutup acara di siang hari ini. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Suster Luciana, Bu Rini, kemudian Suster Kristiana, kepada narasumber kita, Bapak Heri dan Bapak Hendy. Kita beri aplaus untuk perjumpaan kita di siang hari ini. Baik, sungguh luar biasa ya, sampai siang, kita sudah lewat 30 menit, masih semangat semua. Nanti kita akan bertemu lagi di hari Senin ya, Suster ya. Senin tanggal 29 November, kita akan berada di coaching klinik bersama Suster Luciana. Baik, untuk menutup perjumpaan kita di siang hari ini, kita tutup dengan doa. Mungkin ada yang ingin memimpin doa, Suster, Bapak, Ibu, volunteer.
Yang bapak satu tok. Oh, Bapak Masih kan Hartanto. bapaknya? Selalu Pak Hartanto Berkenan ini. menutup doa di siang hari ini, Bapak. Hartanto terus. Top. Halo Pak. Hartanto ini Selalu. menjadi pilihan. Hartanto menjadi pilihan dalam kelompok. Terpujilah di antara PLKP, wanita. ya. Ya. Bisa dengar suara? Bisa, Bapak Hartanto? Yang penting happy. Iya. Semangat, jaga kesehatan selalu. Pak Eri dan Pak Endi. Mari Bapak Ibu kita satukan kegiatan FGD 2 ini dengan menutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih Engkau memberikan kami selalu berkat, kesehatan, perlindungan, dan kelancaran aktivitas kami di virtual ini untuk hal-hal yang baru, terutama persiapan kami setelah naskah akademi, kami akan melanjutkan ke naskah kurikulum. Semoga kegiatan berikut-berikutnya kami akan selalu hadir dan dapat membuat hal-hal ini ke dalam naskah. Ya Bapa, berkatilah pula narasumber kami, Bapak Eri, Pak Endi, biasakan kami, Burini, dan Suster Kristina, serta panitia POP. Semoga kegiatan-kegiatan ini dapat berlangsung hingga kami mendapatkan hal-hal yang baik untuk masa depan anak didik kami hingga menyejahterakan mereka. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan mengundurkan diri dari virtual ini dan pulang. Berkatilah kami dalam perjalanan pulang, kendaraan kami yang kami tumpangi, serta jalan yang kami lewati, hingga kami bertemu dengan keluarga dengan bahagia. Ya Bapa, doa yang kurang sempurna ini kita satukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bapak Hartanto. Ya, tadi sepertinya saya mendengar ya, Suster Bapak Ibu di sana sedang mendung enggak ya? Sedang mendung tidak, Suster Bapak Ibu di sana? Ini agak cerah. Oh, mendung. Hujan tidak, Bapak Ibu? Mendung. Oh, mendung, tidak hujan. Berarti kita tutup hari ini dengan lagu Mendung Tanpa Udan. Enggak apa-apa ya? Iya, mau. Suster, ini lagu Asik. Jawa, Suster. Mendung Tanpa Udan. Boleh. Boleh, oke. Boleh. Kami putarkan lagu Mendung Tanpa Udan. Oh, tak kira main gitar.